Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga Anda semua dijauhkan dari virus corona dan dipermudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga dipermudahkan segala urusan hari ini sampai hari-hari selanjutnya ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara penanaman pisang dari persiapan lahan dan sampai panen ya. Jadi begini sahabat, misalkan kita punya lahan bisa ditanami sekitar 20 pohon ya. Misalkan ini ya, itu pengaplikasiannya beda dengan yang ditanam di perkebunan besar. Jadi kalau di perkebunan besar itu kita mengambil supaya pekerjaannya itu mudah, tidak memakan waktu lama dan bisa mengurangi biaya pekerja ya. Jadi pertama-tama kita menyiapkan lahan tersebut. Kalau untuk skala besar itu kita dibersihkan dulu gulmanya, rumput, semua itu disemprot hingga mati. Dan setelah itu kita melakukan pengukuran untuk membagi bedengan satu dengan bedengan yang lain, itu dikasih garis. Dan setelah itu dibuat lubang tanam, jaraknya seperti apa yang saya ulas yang di video-video sebelumnya ya. Untuk legowonya 4 meter, untuk zigzagnya 1 meter kali 1,5 meter ya, ke belakang 1,5 meter, ke samping itu 1 meter ya, untuk pisang Cavendish. Sedangkan kalau untuk pisang barangan dengan pisang kepok itu karena pelepahnya terlalu panjang, juga harus diperjauhkan lagi, itu yang 1 meter itu diganti 1,5 meter ya, supaya tidak terlalu rimbun, tidak mengganggu pertumbuhan anak. Kalau indukannya pasti bisa besar itu meskipun jaraknya padat, tapi untuk anakannya biasanya susah, tidak bisa naik ke atas ya, karena terlalu rimbun. Jadi setelah itu kita lakukan pengapuran. Setelah lahan disiapkan lubang, semua sudah siap, kita pengapuran. Setelah pengapuran kita taburi tai ayam atau kohe ayam atau kohe kandang lainnya. Setelah itu dicampur ya, kohenya sama tanah sama kapur tadi itu. Setelah itu selesai, dibiarkan selama 1 minggu. Kemudian benih bisa didatangkan, ditanam. Kalau bisa waktunya itu musim penghujan ya, di akhir musim penghujan maksud saya. Jadi sebelum tanam kita akan membagikan furadan dengan dosis kurang lebih 1 sendok makan itu ya, itu per lubang. Dan setelah itu bibit bisa dimasukkan ke lubang tanam dan tidak perlu ada penyiraman karena musimnya masih hujan. Tapi kalau musim kemarau tanamnya
saya sarankan disiram meskipun dengan cara sistem tetes atau sistem apalah yang bisa membuat pekerjaan atau gampang atau mengirit biaya ya. Jadi setelah dilakukan penanaman itu tidak ada perlakuan khusus sampai umur 1 bulan itu. Hanya kita melihat ada tanaman yang mati atau gimana. Jika ada yang mati segera disulam ya. Setelah 1 bulan kita lakukan pemupukan setengah genggam atau 1 genggam per 2 pohon ya. Itu bertujuan supaya akar yang baru tumbuh itu tidak kaget istilahnya ya, atau stres terkena pupuk tersebut. Kita di sini tidak memakai urea ya, kita hanya memakai NPK ya. Jadi setelah pemupukan pertama itu selang seminggu kita lakukan penyemprotan insektisida itu ya. Selang seminggunya lagi kita lakukan penyemprotan fungisida dicampur dengan antrakol. Itu penyemprotannya dari batang pohon sampai daun itu basah, sampai warnanya agak putih gitu ya. Itu penyemprotan dilakukan rutin setiap bulan 2 kali ya. Jadi setelah dilakukan pemupukan pertama dilakukan penyemprotan insektisida, dan setelah itu seminggu kemudian dilakukan penyemprotan fungisida, dan di selang seminggu lagi kita lakukan pemupukan lagi dengan peningkatan dikalikan 1 kali lipat ya. Yang tadinya setengah menjadi 1 ya, setiap pohon 1 genggam. Itu sampai usia 3 atau 4 bulan itu bisa diaplikasikan. Tapi kalau pohonnya pertumbuhannya kurang bagus, di usia 4 bulan itu bisa ditambahkan dengan 2 genggam pupuk NPK-nya ya. Nah setelah itu di usia 4 bulan ke atas itu pemupukannya, kalau pohonnya bagus tidak usah ditambah pupuk-pupuk lain ya, cukup dengan NPK saja itu ya. Setelah itu NPK Yara, kalau pohonnya kurus bisa ditambahkan dengan pupuk KCL ya, setengah genggam per pohon, dan dicampur TSP 15 itu ya. Maaf. TSP 36 bukan 15, sorry. Dan setelah itu jika sudah keluar bunga, kita hentikan pemupukan. Kalau penyemprotannya masih terus berjalan itu. Jadi penyemprotan dilakukan setiap seminggu sekali, tapi setiap minggu itu ganti obat ya, di selang-seling ya. Insektisida nanti pindah ke fungisida. Itu insektisida itu bisa menggunakan untuk penyemprotan buah itu. Bahan aktifnya abamectin atau apa, saya pun lupa itu ya. Jadi jika sudah mengeluarkan bunga atau ontong, sahabat semua bisa melakukan pembuangan bunga jantan ya. Biasanya setelah pengeluaran bunga jantan masih bunga ontong masih berdiri ke atas itu, sampai turun ke bawah itu 2 hari. Dan setelah sudah turun ke bawah itu, untuk memekarkannya lagi 2 hari atau 3 hari itu bisa sudah dilakukan pembuangan bunga jantan.
Oke, kita sambung di part kedua ya.